Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nabilah dengan NIM 191010504054 akan menyampaikan pertemuan 9 mengenai simpanan giro. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian simpanan giro terlebih dahulu. Simpanan giro atau checking account atau current account atau biasa disebut dengan rekening giro yaitu simpanan masyarakat maupun simpanan dari pihak ketiga baik secara individu maupun badan usaha yang bisa ditarik setiap saat asalkan kita punya cek atau billet gironya atau pemindah bukuan. Selanjutnya ada alasan mengapa orang-orang membuat rekening giro atau membuka rekening giro. Yang pertama ada faktor keamanan dalam penyimpanan data. Yang kedua, dalam transaksi perdagangan sebagian besar orang-orang menggunakan simpanan giro karena dapat memberikan rasa aman bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada kemudahan dalam transaksi pembayaran dan rasa aman bagi penjual dan pembeli. Yang keempat, berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang mendesak ataupun mendadak. Dalam rekening giro bank, memberikan imbalan yang biasa disebut jasa giro biasanya lebih rendah dibanding imbalan untuk dana pihak ketiga lainnya. Di samping itu, ada manfaat dari simpanan giro atau rekening giro. Yang pertama, manfaat bagi bank, diantaranya sumber dana murah. Yang kedua, sarana untuk mempromosikan produk lain yang dipunyai oleh bank tersebut. Yang kedua, ada manfaat bagi nasabah, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, dan yang kedua, untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan yang mendadak ataupun mendesak. Yang selanjutnya ada sarana penarikan simpanan giro. Sarana penarikan simpanan giro terdiri dari dua. Yang pertama, cek, yang kedua, billet giro. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut pemegang cek. Cek berfungsi sebagai alat pembayaran tunai karena dapat digunakan untuk penarikan rekening giro secara tunai. Cek merupakan alat pembayaran yang harus memenuhi syarat hukum. Yang pertama, pada cek harus tertulis cek C, E, dan K. Yang kedua, berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama bank tertarik. Yang keempat, disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kelima, tanda tangan penarik. Yang keenam, dana cukup. Yang ketujuh, materai cukup. Zaman sekarang biasanya menggunakan materai 10.000. Yang kedelapan, jika terdapat coretan atau tulisan ulang harus ditandatangan oleh penarik rekening pemilik rekening giro. Yang kesembilan, jumlah nilai angka dengan tulisan harus sama. Selanjutnya, terdapat masa kadaluarsa 70 hari setelah cek dikeluarkan atau setelah giro dikeluarkan. Yang ke-11, tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan stempel yang ada dalam spesimen atau kartu contoh tanda tangan. Yang selanjutnya, tidak diblokir. Yang ke-13, resi sudah kembali. Selanjutnya ada kondisi cek sempurna. Dan yang terakhir, rekening tidak ditutup. Selanjutnya ada jenis-jenis cek. Jenis-jenis cek ada 5. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama yaitu di dalamnya tertulis nama orang ataupun badan hukum yang akan menarik cek tersebut. Cek ini hanya dapat dicairkan atau dapat dibawa oleh orang atau badan hukum yang tertulis dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini berbeda dari cek atas nama. Cek atas unjuk yaitu cek yang di dalamnya tidak tertulis nama orang ataupun badan usaha yang akan membawa cek tersebut, sehingga cek dapat ditarik oleh si pembawa. Yang selanjutnya nomor 3 ada cek kosong. Cek kosong atau blank cek yaitu cek yang nilai penarikannya melebihi saldo rekening giro. Jika terjadi cek kosong, maka pemilik rekening giro akan diberi surat peringatan.
Jika dalam kurun waktu 180 hari pemilik rekening giro sudah dipanggil 3 kali, sudah mendapat peringatan 3 kali, maka akan di blacklist dan masuk daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang selanjutnya, nasabah akan diberi izin kembali untuk membuat rekening asalkan sudah melebihi batas 180 hari dari tanggal ditetapkannya sanksi. Bagi nasabah yang loyal dan nasabah yang utama akan diberikan fasilitas overdraft kredit. Biasanya, overdraft kredit besarannya 15% dari saldo giro efektif dan jangka waktunya maksimal 15 hari kerja. Jadi, overdraft kredit harus dibayar lunas paling lambat hari kerja ke-16. Selanjutnya, dari jenis-jenis cek yang keempat ada cek silang atau cross check. Cek silang yaitu cek yang diberi tanda tangan di pojok kiri atas dan fungsi cek berubah menjadi perintah atau pemindah bukuan atau sama dengan biljet giro. Jadi si cross check ini bisa sama dengan biljet giro. Jadi cek tersebut tidak dapat digunakan untuk penarikan uang tunai. Setelah itu yang kelima atau yang terakhir dari jenis cek ada cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur atau setelah tanggal penyerahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sarana-sarana simpanan giro. Yang tadi sudah saya jelaskan mengenai cek, jenis-jenis cek ada 5. Dan sekarang sarana simpanan giro itu ada biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada pihak penerima yang disebut namanya B dan J atau biljet giro. Digunakan untuk melakukan penarikan non tunai dan pemindah bukuan. Selanjutnya dalam biljet giro ada sebuah persyaratan, ada 9 persyaratan, di mana yang pertama terdapat nama biljet giro pada lembar B dan G. Yang kedua terdapat perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan sejumlah dana atas beban pemilik rekening giro. Yang ketiga ada nama dan bank tertarik. Yang keempat jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka. Yang kelima nama pihak penerima atau nomor rekeningnya. Yang keenam, tanda tangan dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan, nama bank dan nama kota yang menerima pemindah bukuan. Dan yang terakhir atau kesembilan, kadaluarsa 70 hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa giro. Atas simpanan giro, bank memberikan imbalan dalam bentuk jasa giro sesuai dengan rata-rata pendapatan saldo. Dalam prakteknya, perhitungan jasa giro dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah. Yang kedua, perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo rata-rata harian. Setelah saya jelaskan tentang jasa giro, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukaan rekening giro, di mana dalam pembukaan rekening giro tentunya ada pihak-pihak yang terlibat agar nasabah bisa membuka atau membuat rekening tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan rekening giro yang pertama ada customer service, yang kedua ada teller, yang ketiga ada bagian operasi dan jasa, dan yang terakhir ada pembukuan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat rekening giro. Yang pertama, calon nasabah menghadap ke customer service untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening serta melengkapi data-data yang diperlukan seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan lain-lain. Setelah formulir dan data-data cukup, berikutnya melakukan setoran ke teller. Selanjutnya, nasabah membeli buku cek dan buku biljet giro. Dengan demikian, aktivitas rekening giro sudah dapat dimulai. Setelah kita selesai membuat rekening giro, selanjutnya setiap bulan pemegang rekening giro menerima laporan rekening koran atau statement of account dari bank yang bersangkutan yang membuat laporan tentang rincian transaksi penerimaan dan pengeluaran dana serta saldo rekening giro untuk bulan yang telah lewat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai clearing. Kenapa saya menjelaskan mengenai clearing? Karena transaksi melalui rekening giro tidak terlepas dari kegiatan clearing yang dilakukan oleh bank. Clearing antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antar bank, baik atas nama bank atau nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Peserta clearing adalah semua bank yang telah terdapat di Bank Indonesia sebagai peserta SKNBI. Penyelenggara clearing adalah Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara clearing Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara clearing nasional atau PKN ataupun penyelenggara clearing lokal atau PKL. Di dalam aktivitas clearing pun dibagi menjadi dua, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Clearing kredit adalah perintah transfer dari nasabah atau pengiring dari Bank A ke Bank B melalui aplikasi sistem yang dimiliki Bank Indonesia. Sedangkan clearing debit adalah perhitungan walkat clearing, cek biliet giro atau nota debit yang ditagihkan pada waktu pertemuan clearing penyerahan di kantor penyelenggara clearing dengan menyerahkan data keuangan elektronik atau DKE yang nantinya diproses atau diperhitungkan secara otomatis yang menghasilkan neraca saldo clearing, yaitu hasil atas perhitungan clearing. Kegiatan clearing debit terdiri atas clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Pada clearing penyerahan, bank penarik memperhitungkan dan menyampaikan transfer debit beserta warkatnya kepada bank tertarik melalui penyelenggara clearing lokal atau PKL. Dan pada clearing pengembalian, bank tertarik memperhitungkan transfer debit dari bank penarik sebagai yang ditolak berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada 7 proses clearing penyerahan atau pemindahan dana, meliputi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, warkat-warkat atau cek, biliet giro, nota debit dicap terlebih dahulu yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta. Yang kedua, warkat-warkat akan dikelompokkan sesuai dengan peserta clearing. Yang ketiga, warkat debit dan warkat kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar. Yang keempat, menjumlahkan nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar clearing. Yang kelima, serah terima warkat clearing yang dapat ditandatangani oleh wakil peserta clearing. Yang keenam, apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara clearing atau PKN dan penyelenggara clearing lokal atau PKL. Yang terakhir, penyusunan neraca clearing dikembalikan kepada bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. Jika hasil perhitungan clearing menghasilkan neraca clearing yang bersaldo debit, maka bank tersebut dinyatakan kalah clearing. Sedangkan hasil akhir perhitungan clearing yang neraca saldonya bersaldo debit, maka dinyatakan menang clearing. Selanjutnya ada alasan penolakan transfer debit dalam clearing pengembalian untuk dijadikan perhatian pemegang rekening giro. Yang pertama, saldo rekening yang tidak cukup. Yang kedua, rekening telah ditutup. Yang ketiga, terdapat unsur cek atau syarat formal biliet giro yang tidak terpenuhi, seperti tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan, tidak terdapat tanda tangan pemilik, tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang saham pemegang. Yang keempat, tidak terdapat nama bank penerima. Dan yang kelima, tidak terdapat jumlah dana yang dipindah bukuan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Dan yang terakhir, tidak terdapat tanda tangan, nama jelas, atau dilengkapi dengan cap atau stempel. Selanjutnya, alasan penolakan ada biliet giro digunakan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif atau tanggal efektif dicantumkan, namun tidak dalam tenggang waktu yang penunjukan. Yang kelima, cek dan atau biliet giro
dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penunjukan berdasarkan surat pembatalan dari penarik. Yang keenam, cek atau biliet giro sudah kadaluarsa. Selanjutnya ada perubahan teks atau perintah. Selanjutnya ada tanda tangan yang tidak cocok dengan spesimen. Terus ada bank penagih bukan merupakan bank penerima yang disebutkan dalam cek. Cek atau biliet giro yang diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang atau dicuri. Selanjutnya ada cek atau biliet giro yang diblokir pembayarannya. Selanjutnya ada cek giro yang diblokir oleh instansi yang berwenang. Lalu perintah dalam DKE debit yang tidak sesuai dengan perintah dalam warkat debit yang bersangkutan. Setelah itu penerimaan DKE debit yang tidak disertai dengan penerimaan fisik warkat debit. Selanjutnya ada cek atau biliet giro yang diduga palsu atau dimanipulasi. Setelah itu ada warkat debit yang diterima oleh bank tertarik tidak ditunjukkan untuk bank yang tertarik. Lalu tidak ada endorsement atau pada cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain. Dan yang terakhir, nota debit tidak sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu warkat. Warkat merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank menjadi instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Warkat akan berhubungan dengan clearing, yang dimana dalam dunia perbankan dan keuangan adalah suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya pelaksanaan suatu kesepakatan tersebut. Warkat akan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis warkat. Yang pertama ada cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro dari nasabah tersebut dan digunakan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam suatu cek. Yang kedua ada biliet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana agar memindah bukuan sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang ketiga ada wesel bank untuk transfer, di mana surat yang memuat kata wesel diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Kemudian jenis-jenis warkat yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat yang menjadi bukti penerimaan transfer dari luar kota dan akan ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Selanjutnya yang kelima ada nota debit, berguna untuk menagih dana pada bank lain untuk atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dikeliringkan seharusnya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut. Yang keenam merupakan jenis-jenis warkat yang terakhir, yaitu nota kredit. Warkat yang digunakan dalam menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan oleh nasabah dan rekonsiliasi bank. Nasabah pemegang rekening giro atau staf perusahaan yang dipercayai harus menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atas setiap transaksi penarikan cek atau biliet giro serta penerimaan cek atau inkaso atau transfer masuk dari pihak ketiga atau setoran dana tunai ke rekening gironya. Tujuannya agar setiap saat dapat mengetahui saldonya. Hal ini untuk menghindari penarikan cek atau biliet giro yang tidak didukung dengan ketersediaan cukup saldo. Kemudian, setiap bulan melakukan rekonsiliasi atau pencocokan dengan data bank statement atau laporan rekening koran bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan saldo buku dengan saldo rekening koran bank. Saldo menurut laporan rekening koran bank atau bank statement per tanggal tertentu boleh jadi berbeda dengan saldo menurut buku bank nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, maka harus dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan
sehingga diketahui saldo yang benar. Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan nasabah dan rekening koran bank atau rekening laporan bank berbeda ada dua. Yang pertama, bank belum mencatat transaksi tertentu. Bisa jadi setoran dalam perjalanan, cek dalam perjalanan, biljet giro yang diterbitkan customer. Setoran dalam perjalanan seperti nasabah telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum mencatatnya. Yang kedua, cek dalam perjalanan atau cek yang masih beredar seperti cek yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau vendor dan telah dibukukan oleh nasabah, tetapi bank belum mencatatnya. Dan yang terakhir, biljet giro yang diterbitkan customer seperti sudah dicatat oleh nasabah sebagai penerima pelunasan penagihan, tapi bank belum mengkredit rekening giro nasabah berhubung dalam proses clearing warkat biljet giro yang diterbitkan customer tersebut tertolak. Yang kedua, ada nasabah belum mencatat transaksi tertentu, di antaranya penerimaan dana melalui bank, biaya administrasi bank, pendapatan bunga atau jasa giro, cek kosong dari customer atau debitur, dan yang terakhir, bank atau nasabah atau kedua-duanya telah melakukan kesalahan pencatatan. Lalu ada tahapan-tahapan penyusunan rekonsiliasi bank atau pencocokan. Yang pertama, mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan rekening koran bank dan saldo yang tercantum dalam pembukuan nasabah atau disebut juga saldo per buku. Kedua angka tersebut mungkin tidak sama karena adanya perbedaan saat pembukuan dan karena sebab-sebab yang telah diterangkan. Selanjutnya yang kedua, tambahkan atau kurangkan saldo per bank. Hal-hal yang tercantum dalam pembukuan nasabah tetapi tidak tercantum dalam laporan rekening koran bank. Yang ketiga, tambahkan atau kurangkan pada saldo per buku hal-hal yang tercantum dalam laporan bank tetapi tidak tercatat dalam pembukuan nasabah. Cara yang keempat, bisa hitunglah saldo per bank yang telah disesuaikan dan saldo per buku yang telah disesuaikan. Kedua saldo tersebut harus sama atau balance. Yang kelima, buatlah jurnal untuk penyesuaian saldo buku berdasarkan hasil rekonsiliasi bank. Yang keenam, perbaiki semua kesalahan yang terdapat dalam pembukuan nasabah dan sampaikan pemberitahuan kepada bank jika bank yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang rekonsiliasi bank, ada penjelasan contoh kasus penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Nasabah yang menggunakan giro biasa disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpan setiap saat dengan cara menggunakan cek atau biljet giro atau dipindah bukuan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya hanya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik rekening giro. Yang pertama, dari segi pengendapan. Rekening giro memiliki sifat fluktuatif dan cenderung berjangka pendek. Yang kedua, dari sisi administratif, agak menyita waktu dan tenaga karena prosesnya agak panjang dan rumit. Yang ketiga, dari sisi biaya, giro memiliki biaya dana yang relatif rendah. Yang keempat, dari sisi penempatan dana, giro biasa digunakan untuk jangka pendek. Lalu ada aturan baru dan aturan lama yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai biljet giro. Yang pertama, aturan lama berlaku selama 70 hari ditambah 6 bulan dan sekarang dalam aturan baru menjadi hanya berlaku selama 70 hari masa berlakunya biljet giro ini. Yang kedua, dalam aturan lama tidak ada batasan dalam nominal clearing, tetapi dalam aturan baru dibatasi maksimal 500 juta. Yang ketiga, dalam syarat formal nama penarik, aturan lama tidak ada keharusan mengisi kolom nama penarik. Dalam aturan baru harus diisi tepat di bawah tanda tangan. Dalam aturan lama juga, tanda tangan penarik diperbolehkan melakukan koreksi jika salah, tetapi dalam aturan baru tidak boleh melakukan koreksi sedikit pun. Selanjutnya, dalam tanda tangan penarik tidak ada aturan yang mengatur, tetapi aturan baru wajib tanda tangan basah.
Selanjutnya, penyerahan giro ke bank. Dalam aturan lama, siapa saja boleh menyerahkan. Tetapi untuk aturan baru, wajib dilakukan penarik atau orang yang dipercayakan dengan surat kuasa. Selanjutnya, dalam proses pencairan giro dalam aturan lama tidak teratur, namun dalam aturan baru tidak boleh dipindah tangankan. Dalam tanggal penarikan dan efektif, aturan lama bisa ditulis salah satu, namun aturan baru harus ditulis keduanya. Selanjutnya ada pembatalan biljet giro, di mana untuk aturan lama pembatalan biljet giro bisa dilakukan, tetapi untuk aturan baru pembatalan biljet giro tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir, untuk format biljet giro masih sama menggunakan format yang baru mulai digunakan pada Januari 2018 yang lalu. Selanjutnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita akan mencairkan giro dari bank yang sama. Yang pertama, pastikan semua informasi yang ada di dalam giro tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang harus dicantumkan. Yang kedua, lengkapi dan bawa dokumen tersebut ke bank yang akan kamu tuju. Yang ketiga, lakukan pengisian pada formulir setor tunai. Yang keempat, lanjutkan dengan menuju ke bagian teller. Yang kelima, semua proses pencairan dana dari giro akan dibantu oleh pihak teller. Dan yang terakhir, setelahnya, proses pencairan dana giro yang kamu lakukan telah selesai. Selanjutnya ada cara penarikan giro dari bank yang berbeda. Yang pertama, pastikan semua informasi yang tertera di dalam giro tersebut sudah sesuai. Sebagai contoh adalah nominal angka yang tertera dalam alamat bank yang dituju. Yang kedua, melengkapi dokumen yang telah ditentukan dalam persyaratan. Yang ketiga, jika memang giro tersebut mengatasnamakan perusahaan, maka diperlukan proses pengecekan terlebih dahulu. Yang keempat, lakukan pengisian format clearing. Yang kelima, ketika semua sudah dilakukan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengunjungi lokasi bank yang dituju. Yang keenam, langsung menuju teller bank dan semua proses pencairan bank akan dibantu oleh petugas teller. Dan yang ketujuh, yang perlu kamu ingat adalah proses pencairan dana membutuhkan waktu 3-5 hari lamanya. Adapun syarat-syarat pencairan dana giro, yang pertama, KTP atas nama penerima pribadi atau direktur suatu perusahaan yang disebutkan dalam rekening giro tersebut. Yang kedua, jika pihak yang bersangkutan berhalangan saat pencairan, diperlukan sebuah surat kuasa. Yang ketiga, pastikan rekening giro telah memasuki tanggal untuk pencairan dana. Dan yang terakhir, semua informasi yang tertera dalam giro tersebut benar sebagaimana mestinya. Kesimpulan dalam penjelasan saya mengenai pertemuan 9, yaitu simpanan giro, merupakan simpanan masyarakat ataupun pihak ketiga, baik secara individu maupun badan usaha yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek ataupun biljet giro. Adapun alasan orang-orang membuka ataupun membuat simpanan giro ataupun rekening giro, yang pertama faktor keamanan dalam penyimpanan data, yang kedua dalam transaksi perdagangan sebagian besar pembayaran menggunakan cek ataupun biljet giro, yang ketiga kemudahan dalam transaksi pembayaran, dan yang keempat berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendadak ataupun mendesak. Selanjutnya ada manfaat dari simpanan giro. Manfaat bagi bank adalah sumber dana murah, yang kedua sarana untuk mempromosikan produk lain. Ya, dan selanjutnya ada manfaat bagi nasabah, diantaranya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, lalu untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran yang mendadak. Dalam sarana penarikan giro ada dua, yang pertama cek dan yang kedua biljet giro. Cek dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada cek atas nama, yang kedua cek atas unjuk, yang ketiga cek kosong, yang keempat ada cek silang atau cross check, dan yang terakhir cek mundur. Selanjutnya, pembukaan rekening giro bisa dilakukan oleh 4 pihak. Yang pertama customer service, yang kedua teller, yang ketiga bagian operasi dan jasa, dan yang terakhir pembukuan. Untuk melakukan
pembukaan rekening giro, kita bisa langsung mengunjungi bank yang akan kita inginkan, di mana kita akan membuat rekening giro tersebut dan melengkapi data-data seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pertemuan 9, yaitu simpanan giro dalam mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Semoga kita bisa sama-sama belajar mengenai apa itu simpanan giro. Sekian dari saya, Adinda Nada. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.